Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, tepatnya hari Sabtu 5 September 17 Muharram 1442 Hijrah. Ini adalah hari ke-17 di bulan Muharram 1442 Hijrah. 17 Muharram 1442 Hijrah atau bertepatan dengan Sabtu 5 September 2020. Pagi ini, sahabat-sahabat, kita akan membahas sejumlah masalah yang masuk ke saya, baik melalui Instagram, melalui fanpage, ataupun melalui aam@percikaniman.org, melalui email. Dan kita akan bahas dari jam 5.15 sampai jam 6. Materi ini bisa sahabat-sahabat tercinta akses melalui Radio OS 103,1 FM, melalui radio streaming percikaniman.org, melalui Instagram saya @aam_amiruddin, juga melalui channel YouTube di Aam Amiruddin Official. Kita akan awali dengan pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan surat Al-An'am ayat 76. Maksudnya apa? Anda bertanya tentang surat Al-An'am ayat 76. Maksudnya apa? Ya. Kita lihat Al-An'am. Sahabat-sahabat, coba cek, ini ditanyakan oleh salah seorang saudara kita tentang apa maksud dari surat Al-An'am ayat 76. Saran saya, ya, Anda bacanya sampai dengan ayat 79. Jadi ada saat kita baca ayat Quran, ayat itu akan difahami setelah utuh satu tema kita baca. Ya, jadi satu tema kita baca secara utuh. Nah, seperti halnya yang Anda tanyakan. Kalau Anda cuma bertanya ayat 76, memang jadi bingung. Tapi kalau Anda baca sampai 79, tidak akan bingung. Ini gambaran bahwa hidayah Allah itu harus dicari. Jadi nggak bisa kita cuma duduk aja di rumah, tiba-tiba sang hidayah datang, ya, masuk dalam relung dan pikiran hati kita. Tidak bisa begitu. Jadi yang namanya hidayah itu harus diupayakan. Seperti halnya sahabat-sahabat mendengar kajian bedah masalah percikan iman pagi ini. Itu Anda sedang mencari hidayah Allah. Anda ikut materi Al-Hikmah di percikan iman, maka Anda pun sedang mencari hidayah. Anda ikut majlis online, Anda sedang mencari hidayah. Nah, ayat yang Anda tanyakan itu bicara tentang Nabi Ibrahim mencari hidayah. Ayat 76 yang Anda tanyakan, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban. Ketika malam tiba, janna alaihi lail, malam tiba, sudah mulai gelap, ra'a kaukaban. Nabi Ibrahim melihat bintang. Hadza rabbi, kata Nabi Ibrahim, oh, ini Tuhanku. Falamma afala, ketika menghilang ya bintang itu, dengan adanya fajar, matahari, otomatis menghilang. Qala la uhibbul afilin, aku tidak suka dengan zat yang tadinya aku kagumi tapi kemudian menghilang. Falamma ra'al qamara bazighan,
ketika Nabi Ibrahim melihat bulan yang terang, ya, bulan purnama, bazighan, bulan purnama. Qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala, ketika menghilang, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidz zalimin. Kalau Tuhanku tidak memberikan hidayah, tidak membimbingku, tentu aku termasuk kaum yang sesat. Kasarnya gini, ini mah bukan Tuhan saya. Walaupun bulan itu tampak, bulan purnama itu tampak gagah, cantik, indah, tapi kok menghilang. Ini bukan Tuhanku. Falamma ra'asyamsa bazighatan, ketika Nabi Ibrahim melihat matahari terang benderang, qala hadza rabbi hadza akbar, ini Tuhanku, ini lebih besar dari yang lain-lainnya, lebih besar dari bulan, lebih besar dari bintang. Di mata beliau matahari lebih besar. Falamma afalat, tapi ternyata ketika matahari itu berlalu, ya, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, wahai kaumku, aku berlepas diri apa yang kamu sekutukan. Baru beliau berkesimpulan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifaw wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan jiwa ragaku, yang dimaksud dengan wajahku maksudnya jiwa raga, lilladzi fataras samawati wal ard, kepada yang menciptakan langit dan bumi, hanifan, dengan lurus, dengan istiqomah, dengan fokus kepada yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang yang menyekutukan. Sahabat-sahabat tercinta, suatu yang ada dalam keseharian kita boleh jadi tidak menjadi bahan renungan ketika dia tidak menjadi fokus perhatian kita. Tentu saja Nabi Ibrahim sudah biasa lihat bintang, matahari, bulan, itu sudah biasa. Tapi ada saat dalam proses pencarian, saudara-saudara sekalian. Jadi ada saat pada proses pencarian, beliau akhirnya merenung dalam proses pencarian itu. Apa dalam perenungannya? Beliau katakan, inni wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Dengan lurus aku beribadah, dan aku tidak termasuk orang yang menyekutukan. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa yang namanya hidayah Allah itu harus kita cari, ya. Makanya ada orang yang suka begini, aduh, enak ya kamu mah dapat hidayah, enak ya kamu mah dibimbing oleh Allah. Ya sebenarnya kita semua kudu mencari bimbingan itu, gitu. Kita harus mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau tidak, ya kita tidak akan menemukan itu. Seperti hanya Nabi Ibrahim, beliau itu mencari. Jadi hidayah itu tidak ujug-ujug datang ke pangkuan kita. Hidayah itu harus diusahakan, harus diikhtiarkan, harus dicari, ya. Itu maksud dari surat yang Anda tanyakan, surat ke-6, surat Al-An'am ayat 76. Saya sarankan Anda bagusnya baca sampai dengan ayat 79, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya lagi, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih atas ilmunya. Setiap hari saya hampir tidak pernah skip
nontonin videonya. Semoga Pak Am dan tim Percikan Iman selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih atas doa-doanya. Doakan biar saya dan teman-teman istiqomah dalam kebaikan, kami diberi kesehatan, kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan amanah kehidupan dengan amalan-amalan terbaik. Doakan saya dan teman-teman selalu sehat ya, selalu dalam pertolongan Allah, dalam hidayah Allah, dalam keberkahan. Karena yang kita cari itu keberkahan ya. Untuk apa kita bergelimang harta kalau tidak berkah? Mendingan bergelimang harta tapi berkah, benar nggak? Untuk apa kita bergelimang ilmu tapi kita tidak berkah? Mendingan berkah tapi bergelimang ilmu, kan? Gitu. Untuk apa Anda punya jabatan ya, tapi tidak berkah? Mendingan punya jabatan dan berkah. Jadi sebenarnya berkah itu harus menjadi bingkai dalam setiap kehidupan kita. Baik kita diberi kenikmatan, ujian kebaikan ataupun ujian keburukan, ya kita harus dibingkai dalam keberkahan. Yang dimaksud dalam keberkahan itu kita dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan keberkahan di situ kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke, kita lihat. Pak Am, saya mau nanya, di akhirat nanti ada 2 tempat, yaitu surga dan neraka. Yang masuk surga kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi. Dan yang masuk neraka juga kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi. Apa arti semua yang dijelaskan itu, Pak Am? Ya, manusia itu makhluk yang sudah terbiasa ada tempat kaki berpijak, ada tempat naungan, ya, tempat berteduh. Jadi yang namanya manusia itu sudah terbiasa berada dalam kondisi seperti itu. Ada tempat kaki berpijak dan ada tempat naungan, ya. Nah tentu kalau di Quran dikatakan manusia itu akan tetap selamanya berada dalam surga selama langit dan bumi berdiri. Orang itu akan ada di neraka selama langit dan bumi berdiri. Apa itu maksudnya? Langit dan bumi yang dimaksud di sini bukan langit dan bumi yang sekarang. Kan kalau Anda baca dalam surat Zalzalah, dalam surat Al-Qari'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila terjadi guncangan yang dahsyat dan bumi sudah memuntahkan semua isinya, kan mengalami kehancuran. Idza syamsu kuwirat, apabila langit digulung, ya, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, bintang-bintang sudah bertabrakan. Berarti kan bukan yang ada di sini. Karena yang ada di sini sekarang semuanya sudah hancur. Coba Anda lihat dalam surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal biharu fujirat, ya. Laut sudah menyapu daratan. Apa yang ada di daratan juga sudah memuntahkan isinya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi itu sudah memuntahkan seluruh isinya. Kemudian langit juga digulung, bintang-bintang berjatuhan, bertabrakan maksudnya. Jadi apa maksudnya? Semua yang ada di alam ini, yang sekarang yang dikategorikan sebagai kehidupan dunia, memang sudah tidak ada. Lalu apa yang dimaksud dengan manusia itu akan ada di surga selama langit berdiri, selama bumi ada, selama daratan ada? Maksudnya, yang namanya manusia itu ketika dapat kenikmatan di surga, ya seperti yang dia dapatkan saat dia di dunia. Memorinya itu ada daratan, ada lautan, ada sungai, ada buah-buahan, ya. Tapi bukan buah-buahan seperti buah-buahan di sini. Ada sungai bukan seperti sungai di sini. Coba Anda lihat, jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka masuk ke dalam surga, ada sungai-sungai yang mengalir, ya. Kemudian
ada juga keterangan mereka mendapatkan buah-buahan. Apakah buah-buahan seperti yang di sini? Ya, mutasyabiha, mirip, tapi bukan sama. Mirip itu kan tidak sama. Nah, jadi itulah cara Al-Quran menjelaskan sesuatu yang paling dekat dalam pikiran kita. Ya, maksudnya supaya bisa dicerna oleh kita. Supaya bisa dicerna oleh kita, maka digambarkan seperti yang kita rasakan sekarang. Ada langit, ada bumi, ada lautan, ada sungai. Coba Anda lihat ayat-ayat tentang surga. Diceritakan ada madu, ada susu, ya kan? Ada homer, ya. Ada wanita, ada bidadari, ada bidadara gitu. Ya. Itu isyarat apa? Kita diajak bicara dengan sesuatu yang sudah ada di pikiran kita. Karena kalau orang itu bicara kepada kita dan belum ada di pikiran kita, itu susah dicernanya. Jadi kita ini bisa menjelaskan sesuatu dengan bantuan yang sudah ada di pikiran kita, sudah ada dalam stock of knowledge kita. Nah, makanya ketika kita memberikan ilustrasi, tentu ilustrasi yang kira-kira si materi itu, konten itu sudah ada di memori. Nah, sehingga ketika kita memberikan ilustrasi lebih gampang dicerna. Nah, itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahwa yang namanya kenikmatan akhirat itu diumpamakan seperti kenikmatan dunia. Ya, tajri min tahtial anhar, ada sungai-sungai mengalir, ada buah-buahan, ada minuman, ada bidadari, ada bidadara. Betul nggak? Sok Anda lihat, baca di Quran. Itu maksudnya apa? Ya, itulah kenikmatan tetapi mutasyabiha. Yang serupa, kalau yang serupa itu kan bukan yang begitu, ya. Kayak adik saya, berarti bukan adik saya. Kayak suami saya, serupa suami saya, berarti bukan suami Anda. Begitu kan? Makanya di Quran juga dikatakan mutasyabiha, mirip, ya. Nah, artinya tidak sama, tetapi untuk membantu pemikiran kita. Itu yang dimaksud dengan kamu berada di surga selama bumi dan langit itu berdiri. Kamu ada di neraka selama bumi dan langit itu berdiri. Maksudnya bumi dan langit yang ada di sana, bukan yang ada di sini. Tadi penjelasannya sudah saya sebutkan, ayat-ayatnya juga sudah saya sebutkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikut, Ustadz, apa yang saya mau bertanya, apakah Rasulullah mencontohkan mengadakan tahlilan sampai 40 hari untuk yang meninggal, mohon pencerahannya. Sahabat-sahabat tercinta, ini sebenarnya sudah ada di video saya, ya. Silahkan Anda lihat di YouTube. Jadi materi seperti sekarang ini teman-teman bisa lihat rekamannya di YouTube. Bahkan ada yang oleh tim official tuh dipisah jadi judul-judul kecil begitu. Kan kalau materi kita hari ini 45 menit full gitu ya, dengan tema yang beda-beda. Nah, oleh tim official sudah dipotong-potong. Maksud dipotong-potong tuh per tema. Kayak tadi, apa yang dimaksud dengan langit dan bumi berdiri. Nah, segitu. Terus tadi misalnya apa yang dimaksud dengan surat Al-An'am ayat 76 dipotong jadi satu tema. Nah, masalah tahlilan itu sudah saya bahas gitu. Intinya begini, bahwa dalam hidup ini kita harus mengikuti sunnah Rasul. Kalau kita lihat niat saudara-saudara yang tahlilan, ya tentu niatnya mah bagus, ya. Kalau bicara niat, tidak ada yang jelek dengan niat itu, mendoakan, kemudian wujud cinta. Jadi kalau bicara niat mah memang tak perlu dilakukan kebaikannya, ya gitu. Namun kan dalam beragama tidak cukup dengan niat, tapi bagaimana Rasul mencontohkan. Saya katakan tanpa mengurangi rasa hormat saya, ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh istri tercintanya, ya Bunda Khadijah, beliau tidak tahlilan untuk istrinya. Ketika Rasulullah wafat, siapa yang meragukan kecintaan para sahabat terhadap Rasul?
Siapa? Semua mencintai Rasul, tapi tak terceritakan dalam riwayat bahwa para sahabat tahlilan 7 hari, 40 hari, 1000 hari untuk kekasihnya yaitu Rasulullah. Nah, dari situ saja kita bisa simpulkan bahwa Nabi dan para sahabat tidak mencontohkan tahlilan, tapi kita disuruh untuk mendoakan. Kalau mendoakan, silahkan. Dalam arti mendoakan di sini tidak harus ditentukan harinya, ditentukan tanggalnya, ditentukan jumlahnya, ya. Sebenarnya tiap sholat juga Anda bisa mendoakan almarhum. Itu setiap sholat kan lebih dalam dari tahlilan sebenarnya, ya kan gitu. Tapi Pak Am, saya waktu meninggal orang tua, saya kumpulin adik-adik saya, saudara-saudara saya mendengar nasihat. Nah, kalau dikumpulkan mendengarkan nasihat supaya mereka jadi anak-anak yang soleh, ya itu kan hanya momentum saja. Kita tidak menyebutnya tahlilan, tapi sebut sajalah takziah untuk mengingat bahwa kita juga semua akan mati. Jadi sebenarnya tanpa mengurangi rasa hormat saya, niat saudara-saudara kita yang tahlilan itu sangat mulia, dilihat dari segi niatnya. Tetapi tentu dalam beragama kita bukan hanya niat, tapi bagaimana Rasulullah mencontohkan. Secara pribadi menurut hemat saya Nabi tidak mencontohkan, jadi kita tidak melakukannya. Tapi kalau mendoakan, menasehati keluarga yang ditinggal wafat, itu tentu sesuatu yang mulia kita lakukan. Tentu saya katakan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang saudara-saudara kita yang melakukannya. Ini kan namanya juga cara pandang ya. Kita boleh berbeda, tapi kita tidak boleh menghinakan. Anda boleh berbeda faham dengan saya, tapi kan kita tidak boleh saling menghinakan. Masa saya menghinakan orang-orang yang berbeda dengan saya? Kan tidak ya. Nah, jadi sebenarnya yang penting kita faham. Oh, ini alasannya. Oh, ini dalilnya gitu. Nah, nanti kembali kepada keyakinan kita masing-masing untuk menjalaninya. Jadi boleh beda faham, tapi tidak boleh saling menghinakan. Malah yang dosa itu saling menghinakannya, yang dosa itu saling menistakannya. Kenapa? Karena kita dilarang untuk menghinakan yang berbeda dengan kita. Tidak boleh. Kenapa? Ya yang namanya manusia pasti ada beda. Jadi intinya adalah berbeda pemikiran boleh, berbeda faham boleh, berbeda fikih boleh. Yang tidak boleh itu saling menghinakan satu sama lain, saling menistakan satu sama lain. Itu yang dilarang. Sesungguhnya itu yang dilarang. Ya, berbeda pemikiran boleh, yang tidak boleh tafarruk. Tafarruk itu apa? Saling menghina, saling bermusuhan. Nah, itu yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya, saudara-saudara sekalian. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah sebelum sholat Jumat Muroki atau Bilal itu ada tuntunannya? Bagaimana sikap saya ketika ada jadwal untuk menjadi khatib? Ya, begini, kalau kita lihat ayat tentang Jumat kan tidak dijelaskan teknik detailnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Itu kan ayatnya. Hai orang yang beriman, bila dipanggil, diseru untuk Jumatan, bersegeralah kamu dan tinggalkan kegiatanmu. Kegiatan bisnismu, kegiatan kerjaanmu, tinggalkan. Nah, jadi ayatnya bersifat umum. Lalu bagaimana teknik Jumatan itu? Ya, kalau teknik Jumatan juga ada contohnya, bahwa ketika kita masuk masjid, kita tahiyatul masjid. Kemudian kita menunggu khatib naik mimbar. Nah, ketika kita menunggu khatib naik mimbar,
boleh zikir, boleh wirid, tapi sendiri. Jangan kemudian jadi mengganggu orang lain. Dan DKM tidak perlu tuh muter muter kaset atau muter MP3 sampai diputer itu ngaji gitu. Tidak perlu. Kenapa? Kan sudah jelas saudara-saudara kita sedang sholat. Pak Am, bagaimana kalau saya yang baca? Ya jangan ganggu orang. Intinya begitu. Karena Nabi pernah melihat ada orang yang membaca Quran, dan Qurannya itu dikeraskan bacaannya. Kata Nabi, rendahkan suaramu karena saudaramu sedang sholat. Nah, jadi saya mohon pada para pengurus masjid, cobalah perhatikan, jangan sampai Anda salah syiar. Syiar itu azan, saudara-saudara. Jadi azan saja, begitu masuk waktu sholat, ya khotib naik mimbar. Lalu khotib naik mimbar, lalu muadzin azan. Ya sudah, begitu. Ya. Nah, ada kebiasaan di kita mengingatkan para jamaah apabila imam naik mimbar, maka diamlah, jangan bilang Itu bagus ya, mengingatkan. Ya, Bilal biasanya mengingatkan. Tapi sebenarnya harusnya diterjemah. Ya. Kenapa? Karena kan orang biar ngerti. Kalau Anda suka dengar Muraki atau Bilal ya, suka mengucapkan sesuatu gitu, Anda tahu nggak? Itu mengingatkan agar imam kalau sudah naik mimbar, makmum nggak boleh ngobrol. Itu intinya. Tapi karena pakai bahasa Arab, jadi seperti doa gitu loh. Jadi sebenarnya bukan doa, ya, panggilan, peringatan kepada makmum supaya tidak ngobrol, tidak ribut, ya. Nah, tapi karena orang yang muraki ya, muraki itu yang menghantarkan khotib naik mimbar, biasanya suka baca sesuatu. Nah, Anda tahu nggak, bacaan itu adalah mengingatkan supaya, kata kita mah, para jamaah khotib akan naik mimbar, jangan ngobrol, jangan melarang orang lain ngobrol, karena sama saja Anda dengan ngobrol. Ya, jangan lupa siapa yang berbicara saat khotib naik mimbar, faqad lagaw, ya kan? Gitu. Sungguh sudah sia-sia gitu ya. Tapi kan karena Anda nggak ngerti bahasa Arab, jadi disangkanya doa. Padahal bukan doa, mengingatkan. Makanya saya sarankan kepada Muraki atau Bilal yang mau azan, boleh Anda ngasih tahu para jamaah pakai bahasa Indonesia. Orang kita kan bukan di Arab, dan Anda ngomong bahasa Arab juga jamaah nggak ngerti. Jangan-jangan numacana gitu ngerti. Nah, itu yang bahaya. Jangan-jangan Bilalnya juga nggak ngerti kan, si muazzinnya teh nggak ngerti, dia teh baca apa. Nah, itu yang saya takutkan. Jadi kalaupun mau nih imam mau naik mimbar, ya, imam naik mimbar, lalu Bilal boleh sebelum khotib naik mimbar tuh Muraki mengatakan para jamaah, udah pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Para jamaah, sebentar lagi Jumat mau dimulai, imam mau naik mimbar, silahkan rapihkan safnya, luruskan, dan jangan bicara. Sebab kalau bicara, faqad lagaw, maka sungguh Jumatan Anda sia-sia. Kan gitu ya? Nah, lalu setelah itu Bilal berdiri. Maksudnya Bilal itu muazin ya. Muazin berdiri, terus adzan gitu ya. Muraki itu artinya orang yang mengantarkan imam naik mimbar gitu. Berucap. Tapi kitanya suka nggak ngerti, tete apa, sehingga disangka nanti doa kan gitu ya. Itu ya yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau Anda ya Muraki ngomong apa, Anda naik mimbar saja. Ya, Muraki itu sekali lagi orang yang manggil-manggil jamaah dengan bahasa Arab, ya. Intinya mengajak supaya pada diam gitu, jangan ngobrol, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya, sahabat-sahabat sekalian.
Assalamualaikum Pak Am. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau mendoakan paman, orang tua asuh saya dan ibu mertua yang sudah meninggal, apakah doa kita sampai seperti doa anak kepada orang tuanya? Ya tentu saja sangat-sangat sampai. Ya, kebayang nggak orang yang tidak punya hubungan batin dengan Anda saja, kita ini dianjurkan untuk mendoakan. Ada tetangga meninggal, kita doakan. Padahal hubungan kita hanya tetangga. Ya, ada teman meninggal, padahal hubungan kita cuma pertemanan biasa, teman di kantor, itu juga nggak deket-deket banget gitu. Nah, kebayang nggak dengan paman Anda, udah gitu teh dia otomatis juga jadi orang tua angkat Anda. Wah, itu lebih-lebih lagi ya. Mertua Anda, apakah sama doanya seperti anak kepada orang tua? Doa itu yang penting ketulusan. Itu yang paling penting, ya. Ada doa murid ke gurunya, itu bisa seperti doa anak ke orang tuanya. Kalau si muridnya mendoakan guru dengan tulus, dengan ikhlas, menyadari bahwa ilmunya itu didapatkan dari jasa-jasa gurunya, gitu. Makanya teman-teman sekalian, kalau kita berdoa kepada Allah di saat tahajud, selain kita mendoakan orang tua, mendoakan keluarga, jangan lupa doakan guru-guru kita. Guru yang mengajari kita dari mulai TK sampai dengan perguruan tinggi. Doakan, ya Allah, seluruh guru-guru saya yang sudah wafat, ampuni kesalahannya, muliakan di sisimu, tempatkanlah guru-guru saya di tempat yang penuh kemuliaan. Dan ya Allah, guru-guru saya yang masih hidup diberi kesehatan, diberi keberkahan, diberi husnul khotimah. Doakan guru-guru kita. Kenapa? Kita ini nggak ada apa-apanya tanpa jasa mereka. Saya tuh nothing, saya tuh nggak ada apa-apanya kalau tidak diajari oleh guru-guru saya. Dari mulai guru yang mengajarkan huruf, angka, sampai guru yang mengajarkan pemikiran-pemikiran yang besar-besar, yang rumit. Tapi kan tetap kita ini punya guru. Ada ya guru yang langsung, ada guru yang tidak langsung. Seperti saya baca buku almarhum Profesor Hamka, saya baca, ya kan? Itu kan jadi guru saya. Saya baca buku tafsir Ibnu Katsir, itu kan jadi guru saya. Jadi sebenarnya ada guru yang langsung, ada guru yang tidak langsung. Tapi kita doakan guru-guru kita, ya. Nah, jadi urusan doa itu bukan bicara tentang hubungan. Maaf, ada istri yang mendoakan suaminya yang sudah meninggal, tapi hatinya tidak tuntas, tidak total gitu. Ya boleh jadi lebih didengar temannya almarhum yang total. Nah, jadi Anda bertanya, kalau saya doain paman saya, mertua saya, paman saya itu ayah angkat saya, apakah doanya sama seperti anak yang soleh? Ya iya, sama lah, ya. Makanya Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu dosen, saya tidak bermaksud menasehati. Tapi kalau kita lagi mengajar, coba masukkan nilai-nilai spiritualitas, ya. Masukkan aja sedikit-sedikit nilai-nilai spiritualitas. Semoga nilai-nilai itu kemudian mengingatkan dia untuk menjadi jariah untuk kita. Jadi kalau kita lagi ngajar matematika, nggak 100% murni matematika, cobalah Anda masukkan nilai-nilai, misalnya kalian harus berterima kasih, bisa kuliah. Perlu kalian tahu, ada orang-orang yang, maaf ya, itu lebih pintar dari kalian, tapi tidak bisa kuliah. Jadi kalian berterima kasihlah sama orang tua dengan coba belajar sungguh-sungguh, ya. Karena banyak orang yang mau kuliah tapi dia nggak bisa, bukan karena nggak mampu intelektualnya, otaknya pintar, tapi dia nggak punya rezeki. So, Ibu ingatkan, kalian belajar sungguh-sungguh. Nah, masuk deh karena pelajaran, gitu kan. Jadi maksud saya tuh, kalau kita jadi dosen, jadi guru, mentang-mentang guru sejarah aja yang dijelaskan, mentang-mentang guru biologi aja yang dijelaskan. Coba nilai itu masuk gitu loh. Ya kan, bukan berarti Anda kudu ngutip ayat-ayat Quran, enggak juga, ya. Anda bercerita tentang
pengalaman spiritual Anda dihubungkan dengan, tapi jangan ujug-ujug kudu ada hubungan gitu kan, supaya kelihatan nyambung gitu. Atau Anda mencari bridging gimana materi itu jadi berhubungan, kan itu mah pandai-pandainya kita sebagai guru, sebagai dosen. Nah, kenapa? Supaya kita bukan hanya transfer ilmu, tapi juga kita transfer nilai. Kita mentransfer bagaimana anak didik kita itu punya nilai-nilai tertentu yang dia yakini, ya. Nah, ini sebenarnya tugas PR dari para dosen, daripada para guru, yang kalau semua guru, semua dosen itu selalu menyisipkan. Jadi pelajaran etika, pelajaran akhlak, pelajaran agama tidak harus disampaikan oleh dosen agama kan, oleh siapapun bisa. Begitu. Ketika ada mahasiswa yang hampir putus asa dengan skripsinya, ya kita kasih nasihat tentang bahwa hidup itu tidak boleh putus asa. Ya Anda punya cerita lah, mungkin ada teman Anda yang hampir putus asa sekarang jadi orang sukses. Itu yang saya katakan nilai. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, ketika kita mendoakan, apapun akan sampai kepada orang yang kita doakan. Apalagi punya ikatan batin seperti Anda. Anda ada ikatan batin dia sebagai paman, bahkan dalam waktu yang bersamaan dia juga sebagai ayah angkat Anda. Itu luar biasa, ya. Nah, makanya guru itu kudu menciptakan ikatan batin. Bagaimana si murid itu punya ikatan batin dengan kita, sehingga berdoanya pun akan total saat kita sudah tidak ada, begitu. Karena satu-satunya bekal kita makan doa orang-orang hidup, teman-teman sekalian. Coba, mari kita merenunglah sebentar. Berapa sih umur kita, sob? Berapa? 90 tahun itu lama. Disebutnya juga panjang umur banget. Makhluk langka kasarnya gitu. Kalau orang 70-an itu ya panjang umur. 80-an itu istimewa. 90-an itu makhluk langka. Berarti nggak nyampe 100 gitu loh. Nah, terus umur kita yang singkat itu masa kita tidak berbekal? Cok. Ya. Saya kan sering bilang, teman-teman, yuk berbekal. Ya, kalau Anda yang dititipi rezeki, sok berinfak, berwakaf, berzakat. Apa coba itu? Itu tuh memperpanjang umur kita. Kebayang nggak kalau kita sudah dikuburkan, kulit, daging, tulang kita sudah nyatu dengan tanah. Kita pernah berwakaf. Nah, dari wakaf itulah ngalir, terus ngalir. Wah, luar biasa teman-teman sekalian. Kita sudah meninggal, ternyata ada omongan kita yang masuk dalam relung-relung hati murid-murid kita kalau di kampus atau di sekolah. Ternyata anak itu jadi anak yang soleh, anak yang hebat, yang bisa memberikan kontribusi terhadap keluarganya, bangsanya, agamanya. Anda bisa bayangkan, Anda sudah dikuburkan. Nah, maka omongan kita yang masuk dalam relung-relung hati mereka dan mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka, itu kan jadi jariah. Jadi tugas kita sekarang bagaimana memperpanjang umur amal soleh. Kalau umur biologis kan sudah ditentukan sama Allah, ya enggak? Umur kita tuh sudah ditentukan. Ada yang 30, 40, 60, dan seterusnya. Nah, yang perlu kita lakukan bagaimana kita memperpanjang umur amal soleh. Nah, itu yang harus kita ikhtiarkan, ya. Ya, itu jawaban saya kaitan dengan masalah doa, ya. Jadi doa itu makin tulus makin sampai, ya. Makin tulus makin sampai, makin ikhlas makin sampai, makin sayang kepada yang kita doakan makin dekat untuk dikabulkan. Makanya doa itu harus pakai cinta kasih, harus pakai kasih sayang. Kenapa ada istilah doa anak itu ngalir? Ya karena anak itu kan punya hubungan batin yang kuat dengan orang tuanya. Jadi jariah bagi orang tua. Karena apa? Hubungan batin. Jadi ternyata yang harus perhatikan itu bagaimana kita punya hubungan batin yang kuat dengan orang yang sudah wafat, siapapun dia, sekalipun bukan orang tua kita. Nah, itu yang paling inti, ya.
Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, itu jawaban saya. Dan insya Allah ya, malam ini jam 19.30 malam ini hari Sabtu ada materi ya Allah aku lelah. Dalam hidup ini kadang kita mengalami kelelahan ya teman-teman sekalian. Ada lelah fisik, ada lelah psikis. Nah yang paling berat itu kan kalau lelah psikis ya. Nah bagaimana solusi kalau kita lelah? Dan apa saja yang justru kita ini harus lelah gitu? Apa saja yang justru kita ini harus lelah? Nah nanti malam jam 19.30 sahabat-sahabat bisa ikut Al-Hikmah online. Nanti malam ya 19.30. Dan insya Allah besok ada majelis percikan iman spesial. Ya, ini kolaborasi antara Percikan Iman dengan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan. Materinya gaya hidup Islami di masa pandemi. Nanti sahabat-sahabat akan mendapatkan materi selain perspektif agama, saya menyampaikan gaya hidup ya, gaya berpakaian, gaya makan, gaya menghabiskan uang ya dari perspektif agama. Dan juga ada sahabat saya, beliau ahli bidang budaya populer, pakar ya, Bapak Dr. Idi Subandi Ibrahim. Beliau ini banyak sekali menulis buku, benar-benar ilmuwan tulen ya, asli gitu ya, karena bukunya banyak, kemudian juga sering dikutip. Dan Anda bisa dengarkan juga materi beliau tentang gaya hidup modern, perspektif budaya populer. Itu menarik sekali ya. Insya Allah teman-teman akan sangat tertarik dengan materi yang dibahas pada hari esok. Seperti biasa, untuk kita mulai jam 7.30 ya. Jam 7.30 ada pembinaan Al-Quran dulu oleh Ustadz Ihsan, ada tanya jawab dulu dengan saya. Nah, nanti jam berikutnya, materi-materi berikutnya ada MPI spesial. Materinya gaya hidup Islami di tengah pandemi. Nah, ada perspektif bagaimana gaya hidup modern, perspektif budaya populer. Nah, itu menarik sekali nanti ya. Jadi nanti akan dibahas oleh perspektif agamanya oleh saya, perspektif budayanya oleh Bapak Dr. Idi Subandi Ibrahim MSI ya. Pokoknya MPI sekarang ini insya Allah menarik, lebih spesial ya, lebih spesial. Nanti linknya teman-teman bisa dilihat di Instagram saya, ada linknya di situ ya. Dan linknya akan di share insya Allah siang ini. Anda bisa cek dan Anda bisa share juga ke teman-teman yang lain untuk masuk ke Zoom. Karena ini di Zoom ada, di YouTube ada, di fanpage ada. Hanya kelebihannya kalau di Zoom itu Anda bisa langsung tanya jawab nanti ya. Karena ada dialog juga. Karena ini bersifat talk show ya, ada kajian secara lebih mendalam. Besok jam 7.30 seperti biasa majelis percikan iman spesial. Sahabat-sahabat tercinta, jazakumullahu khairan katsira, Anda yang sudah mewakafkan hartanya untuk bekal di akhirat. Untuk Anda, bekal Anda ya. Untuk bekal diri kita ya. Yang sudah berwakaf dan akan berwakaf, silahkan transfer ke Bank Mandiri 13.910.5008 atau 13.910.5008. Dan bagi sahabat-sahabat yang ingin berinfak dakwah untuk kegiatan dakwah, Anda bisa transfernya ke Bank Mandiri 13.054.54.1100. Insya Allah jadi bekal akhirat. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, itu yang bisa kita bahas. Jangan lupa nanti malam kita bertemu di Al-Hikmah Ya Allah Aku Lelah jam 19.30. Kemudian besoknya jam 7.30 kita bertemu di Majelis Percikan Iman online spesial ya. Spesial karena ada kolaborasi antara Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan dengan Majelis Percikan Iman. Sahabat tercinta, demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.